Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita rekam ya, nanti diupload ke YouTube. Cuman ini karena saya lagi ngedelete server lemot, jadi kepaksa saya pakai server yang lain. Saya masuk ke LMS Ono Center ORID/Moodle. Isi kurang lebih sama, cuman yang ini nggak se-update yang open course. Yang open course lebih update. Ini suaranya agak ini ya. Keamanan jaringan, cyber security. Oke, ini kuliahnya bakal direkam, upload ke YouTube. Buat yang nggak bisa hadir bisa ngeliat di rekaman ya. Oke, bisa di search, masuk ke open course ITTS ACID, di search keywordnya 2023-2, cari keamanan jaringan, cyber security, enroll. Keyword password enrollnya adalah ITTS 2023 huruf besar, jadi ya deh. Cuman ini kondisinya sekarang saya lagi ngedelete kuliah, jadi servernya langsung nge-hang. Ngedelete kuliah server nge-hang, keren banget ya. Jadi kemungkinan butuh waktu sampai dia rada beres. Jadi mungkin habis kuliah ini baru bisa masuk. Oke. Untuk karena saya nggak bisa masuk, saya ngambil kuliah yang lain. Saya masuk ke LMS Ono Center ORID/Moodle. Di situ ada kuliah cyber security juga, cuman versinya nggak sebagus yang versi yang ada di open course. Yang open course lebih bagus. Oke. Ini saya lagi masuk ke LMS Ono Center ORID. Yang Anda kerjain yang ini ya, yang di open course ini ya. Tolong diingat enrollment key-nya ITTS 2023, ITTS-nya besar. Dah. Tar. Loadingnya lama Kayaknya mendingan pakai wifi sendiri ya. Pakai punya kampus mah reshe. Iya, lebih kenceng parah yang ini. Pak, ini udah bisa di-upload? Udah. Cuman kalau lagi lemot berarti saya lagi ngedelete. Kalau lemot ya. Oke. Sekarang saya akan terangin secara umum isinya dulu. Ini saya melihatnya bukan yang di open course, saya pakai yang e-learning rakyat. Oke. Di sini ada cyber security, ke bawahin dulu dikit, cyber security. Ini saya akan ngomong cepet. Kalau ada pertanyaan saya di stop ya. Ngomongnya bakal cepet soalnya. Kalau nggak ngerti, kalau mau ulang bilang buat diulang. Jangan sampai nggak ngerti. Bahaya soalnya. Oke. Nah, ini sekarang di kuliah cyber security ini ilmunya dibagi 4. Ada 4 ilmu sih sebenarnya. Ini yang paling depan. Sampai
sampai sini. Oke. Ini dia sampai sini. Ini urusannya jaringan, tapi jaringan yang lebih sulit daripada kuliah jaringan yang normal. Oke, contoh. Di sini diajarin IP versi 6. Sebetulnya ada satu kuliah yang nggak ada di dalam kampus, di kurikulum, ada satu kuliah namanya IP versi 6. Kuliah ini yang minta kebetulan teman-teman provider, Abji sama Pandi. Jadi ada satu kuliah sendiri buat mereka. Kalau mau ngambil sebenarnya bisa. Cuma nanti saya harus nego sama Pak Aziz supaya bisa dimasukin dalam nilai. Kira-kira kayak gitu. Jadi ini satu kuliah sendiri IP versi 6. Di Republik ini nggak banyak orang yang menguasai IP versi 6, itu yang jadi masalah. Oke. Dan kita udah kehabisan IP address. Ya, ini satu IP versi 6. Jadi di sini ada icip-icipnya, tapi ada satu kuliah sendiri. Terus yang ini Open BTS, kita bisa bikin Telkomsel sendiri. Yang ini kuliahnya sampai bisa bikin Telkomsel sendiri. Kecepatannya kita sudah sampai, ini yang bikin si Fatah di Diskominfo, kecepatannya segini nih kalau mau ngelihat. Udah pernah gue kasih lihat belum sih? Belum? Serius? Kecepatannya segini. Kelihatan nggak sih? Tuh. Jadi kecepatan yang kita operasiin sekitar seginian, sudah jalan di gedungnya Dinas Kominfo. Kemungkinan tahun depan akan disebarin ke kelurahan, kecamatan, tergantung anggaran. Ini urusannya duit. Kagak ada duit gak bisa nyebar. Oke. Tapi kalau mau tahu alatnya, karena kita bisa bikin sendiri, harga-harganya kira-kira 10 sekitar 10%, 20% harga punyanya Telkomsel. Jadi bisa murah banget sih sebenarnya. Kita bisa bikin sendiri. Cuman kalau di kuliah ini cara bikinnya sebenarnya, cuman kesempatannya cuma satu kali atau setengah kali pertemuan, jadi saya nggak bisa ngasih banyak gitu ya. Jadi kuliahnya isinya kayak gitu. Ini yang Open BTS. Yang advanced routing di kuliah jaringan yang normal biasanya routingnya sekarang akan saya coba pindahin sih sebenarnya yang advanced routing ke kuliah jaringan yang normal. Advanced routing adalah routing yang biasanya dipakai di provider ISP. Jadi misalnya kita punya satu kampus ini punya 2 atau 3 sambungan sekaligus ke internet, gimana caranya ngirim data, gimana dia milih komunikasi lewat sambungan yang mana. Itu yang advanced routing kira-kira kayak gitu. Oke. Nah ini kebetulan yang kayak gini-ginian jarang diajarin di kuliah jaringan yang normal, jarang. Harusnya diajarin sih. Oke, beres ya. Cuman ini yang pertama akan diajarin seperti ini, 1/4 yang pertama. Udah gitu. Nah ini kuliah yang bagian yang ini nggak bisa diupload ke YouTube. Saya udah ditegur 7 kali 8 kali sama YouTube karena ngupload video rekaman teknik hacking. Jadi kalau yang ini, kuliah yang bagian hacking ini sebaiknya ada di kelas. Soalnya nggak bisa diupload ke YouTube sama sekali. Diupload ke YouTube berapa kali udah ditegur, udah dapet ancaman kalau ngupload lagi channelnya bakal di-delete. Jadi ini udah sampai tahapan stres. Oke. Jadi yang pertama tadi jaringan tapi advance, yang kedua adalah hacking, yang ketiga baru masuk cyber security benernya. Ini cyber security benernya di sini nih, sampai sinilah. Oke. Nah, dari sini ya. Ini cyber security benernya. Untuk bisa menguasain bener-bener cyber security harus ngerti teknik hackingnya juga, harus ngerti teknik jaringan yang advance-nya. Jadi ini agak susah buat sampai bisa ngerti beneran. Oke.
harus banyak latihan, harus banyak ngoprek. Sampai titik ini gajinya sekitar berapa ya? Ya 10-an juta lah sebulan, kira-kira kayak gitu sampai titik ini. Kebetulan ada keponakan saya yang udah kerja di sini juga, gajinya daerah situ. Dan masalah paling besar dari orang-orang ini adalah hampir nggak ada libur. Jadi kalau kerja di daerah ini siap-siap nggak libur. Dia 3 minggu libur cuma sehari. Stres. Soalnya orangnya hampir nggak ada. Di Indonesia orang nggak ada, jadi orang-orang ini hampir nggak libur dan kondisinya di perusahaan-perusahaan itu kekurangan orang kayak ginian. Jadi bisa naik gajinya gampang banget sih. Udah gitu masuk ke yang sini. Ini ada 2 ilmu lagi, forensik sama information security management system. Oke. Forensik itu honornya sekitar 100 sampai 200-an per kasus. Satu kasus nyelesainnya sekitar 2 mingguan. Jadi kira-kira gajinya sekitar 100 per 2 minggu. Dan kasusnya banyak. Oke. Kalau yang forensik. Kalau yang information security management tuh auditor, dia yang audit. Jadi kalau ada sistem, kita pengen menguatkan sistem tadi, dia yang akan melihat ini prosesnya udah benar belum. Itu yang auditor ini, information security management system. Dia itu gajinya sekitar 60 sampai 100-an dalam waktu 6 bulan. Jadi gajinya antara 10 sampai hampir 20-an sebulan. Kira-kira kayak gitu. Gitu ya. Jadi kita bisa lihat range-nya daerah sana kalau mau kerja daerah sini. Oke. Yang perlu, kalau yang jago banget masuk forensik. Cuman orangnya harus disiplin banget. Orangnya disiplin banget. Udah gitu laptopnya nggak bisa kayak gini modelnya. Ini saya kasih lihat lah orang-orangnya. Saya kenal 3 orang soalnya. Nih satu, dia ngajar nggak jauh dari sini sih sebenarnya. Dia di German Center. Bukan, salah. Satu lagi selain German Center apa ya? Pokoknya di kampus-kampus itulah. Dia ngajar S2 dia. Dia sendiri S2. Ngajar S2. Harusnya nggak boleh sih. Jadi S2 nggak boleh ngajar S2 sebetulnya. Cuman karena nggak ada orang yang bisa, jadi dia kepaksa yang ngajar S2, ngajar S2. Dia lagi S3 sekarang. Oke. Dia yang cerita kerjaannya ya ke bank. Jadi bank-bank kalau punya kasus biasanya suka ngundang dia, kemudian rate-nya sekitar 100-an per kasus. Satu kasus dia nyelesain antara 1 sampai 2 mingguan, kira-kira kayak gitu. Jadi hidupnya seperti itu kira-kira. Oke, cuman dia lebih banyak sekarang lebih konsultan buat Depdagri apa segala macam untuk cyber security-nya. Jadi kalau udah menguasain forensik, mau cyber security juga gampang. Terus satu lagi si Joshua. Ini dia. Kok diklik ke sini sih? Ini dia. Kalau tadi Pak Alvin itu dia lebih ke arah cyber security di bank, forensik di bank. Kalau dia forensiknya handphone. Jadi kalau ada kejahatan yang lewat handphone, dia bisa ngambil handphone sebagai barang bukti dan nyari barang buktinya di handphone. Dia butuh alat, karena dia udah profesional, dia butuh alat yang serius buat itu. Kalau yang kita belum profesional, kita bisa download aplikasinya. Ada aplikasi yang free buat seperti itu. Tapi kalau dia udah pakai alat sendiri, alatnya harganya ratusan juta. Alatnya cuman alat, jadi handphone dicolokin ke USB-nya ke alat tadi, nanti diambil semua filenya harus dianalisa. Kira-kira kayak gitu. Oke. Dia lokasinya di Jogja. Kalau nah satu lagi adalah Ruby. Ini
dia. Ini yang paling senior, yang paling lama. Ini orang paling lamanya, tapi semua lebih muda dari saya ya. Saya yang lebih tua dari. Ini paling lamanya. Dia biasanya dipakai sama kepolisian, sama aparat, sama bank segala macam. Jadi dia yang salah satu yang pertama di Indonesia. Udah gitu mulai muncul Joshua, mulai muncul Calvin dan sebagainya. Oke, tapi orangnya nggak banyak. Tapi rate-nya daerahnya daerah ratusan per 2 minggu, kira-kira kayak gitu. Untuk sampai bisa level seperti ini harus nguasain jaringan, hacking, cyber security, baru bisa masuk ke sini. Oke. Nah, sebagian besar orang akan jadi auditor. Ini ISO 27001. Oke ya. Ini biasanya kalau orang jaringan bener nggak kuat. Yang bisa masuk ke sini biasanya punya background akuntansi. Jadi kalau di akuntansi ekonomi, akuntansi kan sebenarnya auditor juga. Cuman auditornya auditor ini ya, kwitansi. Ini bisa masuk sini. Beres ya? Jadi buat gambaran dulu ilmunya seperti apa. Sekarang kita masukin ilmu yang lebih detailnya lagi. Udah bisa diklik belum? Ya, ngeheng ya. Gara-gara. Ntar, masih bisa, udah bisa belum ya? Oke. Kalau mau enak mah duduk depan, kalau belakang sayanya suaranya nggak nyampe nih, ruangannya parah ya. Nih saya kasih global ya. Saya masuk ke detail nih sekarang. Oke. Kok nggak bisa dinaikin ke atas sih? Oke. Ini saya kasih detail dulu yang mau diajarin apa aja. Jadi yang pertama bagian mungkin 2. Saya akan coba secepat mungkin ngajarnya supaya nanti di akhir kuliah masih punya banyak waktu buat nambal yang kosong-kosong. Oke, jadi saya bakal cepet nih. Tapi kalau nggak bisa, kalau masih nggak ngerti, tanya aja, minta diulang nggak masalah. Oke. Ini konsep TCP/IP harusnya di kuliah jaringan diterangin. Ini sambil ngambil kuliah jaringan nggak sih? Enggak kan? Kuliah jaringan udah belum? Selesai belum? Oke. Soalnya saya ngajar kuliah jaringan habis ini. Jadi kuliah jaringan yang lain ya? Oke. Semester 3 ya? Ya udah. Jadi saya ngajar kuliah jaringan yang itu. Ya udah. Ini konsep TCP/IP harusnya diajarin di kuliah jaringan. Simulator jaringan akan kita pakai di sini. Intinya sederhana. Kalau kita udah mainan jaringan segala macam, kalau kita pakai lab yang itu beneran, kita punya masalah karena kita harus nyiapin semua alat-alatnya. Supaya kita gampang opreknya, kita pakai simulator. Simulatornya pakai yang ini nih, GNS3. Oke. Cuman untuk mainan kayak gitu kita butuh RAM-nya sekitar 8 gigaan kira-kira. Ini bakal saya pakai nih simulator. Oke. IPv6 saya akan kasih lihat. Jadi ini akan saya bikin cepet aja. Kalau nggak ngerti, minta diulang, bilang ya. Saya ada versi yang cuman 8 kali pertemuan. Saya akan coba pakai versi itu nih, bentar. Udah gitu, yang ini yang VoIP sama OpenBTS saya cuman cerita aja. Soalnya saya nggak akan punya waktu buat nerangin sampai detail cara bikin benernya. Kalau emang serius mau belajar cara bikin benernya, saran saya magang di Dinas Kominfo Tangsel. Oke, magang di sana, gabung sama Fatah di sana, terus belajar cara bikinnya di situ. Oke, terus network benchmarking itu buat ngukur. Contoh paling sederhana cara berpikirnya kira-kira kayak gini nih. Udah pernah ngeliat belum kalau ada pengumuman
siswa pengumuman penerimaan siswa SMP, SMA segala macam dari Diknas. Servernya langsung ngehang kan? Udah pasti ngehang lah itu mah. Oke, mau di Tangsel kayak di Jakarta kayak di Bandung, di kota-kota semuanya pada ngehang semua servernya. Belum lagi kalau ada pengumuman CPNS, ngehang juga tuh server. Oke. Karena yang rancang jaringan tidak pernah ngukur. Jadi mereka cuman bikin udah gitu jalan, tapi nggak pernah dites kuat nggak dihajar satu kota. Ya udah akibatnya ngehang. Jadi harus diukur dulu kemampuannya semuanya. Kalau dihajar satu kota kira-kira kuat nggak, itu diukur. Oke. Nah, yang network programming itu bagaimana caranya kita bikin program supaya programnya, biasanya program yang kita buat kan input, proses, outputnya di komputer yang sama. Kalau yang ini input, kirim, outputnya keluar di tempat lain, kira-kira kayak gitu. Ini network programming. Contoh paling sederhana dari network programming adalah Internet of Things, IoT. Oke, itu network programming tuh. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang ini, hacking. Di sini akan diterangkan cara persiapan yang perlu kita kerjakan supaya kita bisa belajar hacking tapi aman. Aman dalam arti kita nggak dipenjara. Oke, jangan pernah ngerjain ini misalnya ke situs seperti presiden.ri.go.id. Kalau ketahuan urusannya 6 tahun penjara dan atau denda 600 juta, kira-kira kayak gitu. Kalau ketahuan, kalau nggak ketahuan ya nggak apa-apa. Sebenarnya kalau kita ngerjain dari kampus nggak ketahuan sih, yang kena Pak Agung soalnya. Oke, ini persiapannya bagaimana bikin server segala macam. Oke, terus footprinting tuh intelijen. Jadi dalam proses hacking kita bakalan intelijen, kita ngelihat sasaran ini kira-kira kelemahannya apa segala macam, itu intelijen. Oke. Sniffing itu belajar nyadap. Nah, nyadap ini hanya bisa dilakukan kalau trafficnya tidak dienkripsi. Kalau trafficnya dienkripsi, nyadapnya tekniknya beda, bukan sniffing yang normal, gitu ya. Kenapa ini semua dikasih? Karena kita tidak akan mungkin ngerti gimana cara ngamanin jaringan kalau kita nggak tahu bagaimana cara nyerang jaringan. Jadi teknik nyerang diajarin supaya Anda tahu cara ngamanin. Masalahnya kalau ini beda tipis nih, akhlaknya beda tipis ya antara yang jahat sama yang baik, itu bedanya tipis banget di sini. Seringkali orang kebablas buat nyerang. Ini urusannya berabe. Kejadiannya ini kalau kita masuk ke open course ini kan ada, ini lagi nggak bisa masuk, ngehang, mesinnya ngehang, bagus. Jadi kalau oh ya semuanya ya tolong nanti kalau mesinnya jalan kalau mesinnya lagi puasa nggak boleh minum, lagi kacau kan. Ini kalau mesinnya jalan lagi, tolong enroll ke kuliah 2023-2 keamanan jaringan sama keamanan jaringan cyber security. Enrollment key-nya adalah ITTS 2023, nyambung ya, ITTS 2023 nyambung, ITTS-nya besar, itu ya. Deh. Ini balik lagi ke sini, mana tadi? Deh. Kenapa? Apanya? Open course-nya lagi ngehang. Oh bisa? Kok gua nggak bisa? Wah sentimen, ya udah. Kalau yang bisa selamat. Kalau ID apa? Pokoknya 2023, coba 2023 minus 2 ada berapa? 2023 minus 2 ada berapa? Oh, udah enroll.
Jangan di Android. Terus tolong kerjain semua kuis UTS UAS dari sekarang. Karena kuliah ini tidak mengikuti jadwal ya. Kalau boleh saran gini, sebenarnya tawaran sih. Kalau ada gini, kalau mau lebih enak hidupnya, bikin buku sebelum kuliah ini. Jadi kalau sebelum kuliah udah bikin buku, kuliah ini nggak usah diambil. Kuliahnya saya kasih nilai 100 langsung, itu udah kelar. Nah, saya nilainya sebelum kuliah ini bikin buku, karena ada udah di kuliah, ya rugi. Bikin buku jadi ya bisa dapat 100 sih tetap. Cuman waktunya jadi maksudnya gini, kalau bisa bikin buku, kuliah langsung dapat 100, 3 kredit yang kosong bisa ambil kuliah lain. Sekarang telat sore. Harusnya waktu semester 1 atau 2 bikin buku ini kerjain beres, bisa jual 1 bisa kerjain. Tapi kalau yang ini, kalau jadi bikin buku tetap dikasih pilihan boleh bikin buku. Pilihan yang lain adalah kerjain buku jelas dari sekarang sampai akhir semester. Oke, kalau nilai jelek kerjain lagi, nilai jelek kerjain lagi dan diambil nilai tertinggi aja. Kalau saya jelek, ya kerjain aja itu bagus. Terus ya, pengalaman saya biasanya cuma ada 2 jenis nilai, A sama F. Yang ngerjain kuis dari awal sampai akhir pasti A. Yang F, yang nggak ngerjain kuis, udah F. Udah 3 tahunan isinya juga belum, dia A sama F. Nggak ada B, nggak ada C, nggak ada D. Jadi yang ada A, dan tinggal pilih mau yang A apa yang F. Yang A bisa ambil buku, bisa kuliah. Buku kebanyakan mahasiswa tuh ngomong saya pengen beli buku tapi nggak jadi. Akhirnya F. Terus ya. Kok situ bisa, saya nggak bisa ya? Ini dari Telkomsel nih, parah, dari Telkomsel nggak bisa ya, parah banget. Ya udah, nasib dah. Ya udah. Jadi sniffing kira-kira buat nyadap. Kemudian hacking wireless agak susah saya demoin, soalnya saya harus pakai sistem operasi Kali Linux langsung di laptop, nggak bisa pakai VirtualBox. Kalau pakai VirtualBox dia nggak bisa akses ke WiFi. VirtualBox cuma bisa akses ke Ethernet. Konsekuensi cuma bisa ke Ethernet, nggak bisa ke WiFi. Saya nggak bisa ngasih lihat wireless hacking. Wireless hacking kita bisa jebolin password orang ya, password WiFi bisa dijebolin lah, kira-kira kayak gitu. WiFi kampus bisa dijebolin passwordnya. Yang nyerang password ada banyak tekniknya buat nyerang password. Nyerang yang paling rata-rata tekniknya adalah kita punya database, kemudian kita cek satu-satu. Ini tembus nggak, terus dicek. Yang seru adalah gimana cara bikin database tadi, gitu ya. Kalau udah ngerti itu, nanti Anda lebih tertarik buat pakai password yang pakai public key, private key. Kalau ini password yang normal kita pakai. Kalau udah pakai public key, private key, itu nggak bisa dijebol, lebih susah jebolinnya. Oke. Nah, ini nyerang database biasanya kalau kita bikin aplikasi, nanti dari luar kita jebolin tuh masuk ke dalam database-nya, gitu ya. Di FaceWeb itu kalau kita bisa masuk, kemudian ini kalau ada komputer window yang sharing file, kita bisa masuk ke dalamnya yang ini. Jadi ini window kan suka sharing file. Kadang-kadang juga handphone suka sharing file. Kalau foldernya di share atau filenya di share, teknik buat masukinnya lewat dari sini bisa. Ini pengalaman sih, waktu itu lagi ngasih workshop. Saya lagi ngasih workshop di TVRI. Tahu TVRI kan? Tahu. Tapi ini saya bukan nggak masuk urusan kamera, nggak. Lagi ngasih workshop buat anak-anak IT-nya TVRI.
Udah gitu kita cobain jebolin file sharing. Kita scan dong jaringan TVRI, file sharingnya, ternyata redaksinya ngebuka file sharingnya geblek. Jadi ya kita bisa masuk ke komputer redaksi, kita bisa masuk, kita bisa lihat file-file yang ada di sana. Kebanyakan karena redaksi televisi, banyaknya filenya video. Jadi bisa kita obok-obok lah videonya dia. Itu beres ya. Ini mungkin nggak akan bisa semua diajarin karena waktunya terbatas. Saya banyak loncat cepet nih ntar. Setelah ini dapat, saya ini UTS-nya sebenarnya di sini, tengah-tengahnya UTS-nya di sini, cuman UTS-nya boleh dikerjakan dari sekarang. Jadi kuis UTS UAS silakan kerjakan dari sekarang, boleh kerjainnya barengan, boleh nyontek. Pengalaman saya walaupun barengan nyontek biasanya nggak bisa dapat langsung 100, pasti aja nyebelin. Rata-rata ujiannya bangsa 3-4 kali lah UAS, 3-4 kali UAS lah kira-kira kayak gitu ya. UASnya kira-kira 100 soal, 3-4 kali 100 soal. Nah ini udah gitu masuk ke urusan keamanannya. Ini buat ngasih bayangan aja ya. Untuk bisa nyerang, kita cukup menguasain satu ilmu buat nyerang. Untuk bisa ngamanin, kita harus bisa ngamanin sistem dari semua teknik serangan. Jadi ngamanin jauh lebih susah daripada nyerang. Yeah. Ini suara saya nyampe belakang nggak sih? Sambil setengah mati ngomongnya ini mah. Oke, sekarang ngasih gambaran aja ya buat teknik. Ini saya ngasih gambar global dulu ya. Untuk pertahanan ada beberapa teknik. Salah pencet. Untuk pertahanan ada beberapa teknik yang dijelaskan. Yang pertama adalah vulnerability analysis, kita menganalisa kelemahan sistem. Ini direktoratnya ada di BSSN. Jadi BSSN contohnya mereka akan menganalisa kelemahan sistem dari semua kementerian lembaga. Oke, untuk analisa satu aplikasi butuh waktu kira-kira seminggu. Aplikasi misalnya kita punya aplikasi web untuk pendaftaran KTP, itu satu aplikasi. Misalnya kita di sini di ITTS kita punya aplikasi untuk perpustakaan digital, satu aplikasi. Kita punya untuk penerimaan mahasiswa baru PMB, satu aplikasi. Kita punya e-learning, satu aplikasi. Kita punya open course, satu aplikasi. Bayangin di ITTS saja ada berapa aplikasi, itu ya. Satu aplikasi rata-rata buat menganalisa kelemahannya butuh waktu seminggu paling cepat. Nah, udah tahu belum jumlah kementerian lembaga sama kabupaten kota di Indonesia ada berapa? Hah? Tidak tahu. Anggaplah sekitar 700. Emang sekitar segitu sih, 700. Satu kabupaten kota misalnya punya 10 aplikasi. Kenyataan hidupnya nggak 10 sih. Biasanya bisa sampai beberapa puluh, mendekati 100. Misalnya punya 10 aplikasi. Berarti 10 kali 700 ada 7.000 aplikasi ya. Satu aplikasi butuh waktu seminggu. Oke, 1 tahun ada berapa minggu? Kalau hari ada 356 ya. Minggunya ada berapa setahun? 50 sekian minggu kan? Setahun ada 50-an minggu. Oke. Anggaplah 50 minggu. Dan kita punya 7.000 aplikasi. Berarti kita butuh berapa minggu? 700 bagi 5 hampir 100 sekian ya. Anggaplah 200 minggu. 200 minggu nih. Oke. Tim yang ada di BSSN, tahu BSSN nggak sih? Tahu kan? Oke. Tim yang ada di BSSN buat analisa ini cuman ada selusin 12 orang. Padahal dia butuh 200 kali analisa. 1 tahun cuma bisa 50. Nah, hitung aja berapa tahun dah selesainya. Itu pun setengah mati dia ngerjainnya.
Jadi kondisi itu aja kemarin kita eksperimen nyobain. Jadi kira-kira cara nyobanya gini, gimana kalau kita pinterin dinas-dinas kominfo di daerah supaya bisa nganalisa diri sendiri. Cara mikirnya kayaknya bener ya. Jadi kita ajarin dinas kominfo supaya nganalisa diri sendiri. Terus saya datang ke Bandung nih, uji coba di Jawa Barat doang. Dinas kominfo dari kabupaten kota di Jawa Barat dikumpulin ke Bandung. Saya datang, oke, tolong buka laptopnya. Pada buka laptopnya kan, tolong install kali Linux. Diem semuanya. Tolong jalanin, diem semuanya. Nggak ada yang bisa. Jadi kondisi di lapangan, orang-orang ASN Dinas Kominfo kebanyakan adalah untuk pengadaan barang, anggaran. Tapi kalau suruh jadi operator, nggak bisa. Jadi kita nggak punya orang sih sebenarnya. Makanya jangan kaget kondisinya parah. Paling gampang ngelihat keparahannya ini aja lah, slot. Tahu slotnya nih? Ini slot ya. Ini kan .com nih, .com ya. Kita lihat yang GoID lah. Nih ya. Nih Pemko Medan GoID slot, Polimedia ACID slot, Unmuh Jember ACID slot. Ini Depok GoID, DPRD Depok GoID, daftar akun gacor slot Thailand terbaik. Terus ada Feb WAD ini slot gacor. Terus kenyataannya kayak gini, nggak usah jauh-jauh, kita bisa lihat di internet. Kenyataannya separah itu. Makanya butuh banget orang-orang yang ngerti cybersecurity karena kondisinya kayak gini banget. Ini contoh vulnerability analysis yang paling blow on di dunia. Beres ya. Ini nggak canggih-canggih sih. Ini caranya pakai Google doang, kita bisa lihat langsung jebol semua. Oke. Udah ngerti vulnerability analysis, mulai belajar teknik ngamanin server, belajar yang namanya firewall, terus mulai bagaimana ngebiasain untuk remote login yang aman, copy file yang aman, VPN tuh seperti apa cara kerjanya, kemudian web application firewall. Ini kira-kira cara berpikirnya gini, kalau kita punya aplikasi, gimana caranya? Jadi firewall yang biasa dioperasin sama orang-orang, firewall itu biasanya ngamanin jaringan yang bawah, terus network aja, aplikasi nggak diamanin. Gitu ya, firewall rata-rata sampai networknya aja, sampai ke bawah-bawah, network ke bawah diamanin firewall. Cuma di atasnya networknya nggak diamanin firewall. Konsekuensinya kalau ada serangan di atas itu jebol. Gimana caranya kita bikin sistem supaya kalau ada serangan di atas di aplikasi, dia bisa deteksi, dia bisa proteksi sistemnya dari serangan yang di aplikasi itu. Oke. Kemudian kalaupun sampai sistemnya jebol, hacker berhasil masuk, kita harus bisa, ini hacker dalam kondisi masuk ke dalam server ya, hacker masuk ke dalam server, kita tetap bisa mempertahankan mesinnya. Oke. Bagaimana tekniknya? Kemudian kita harus bisa deteksi serangan. Itu pakai intrusion detection system. Masalah paling besar di situ adalah semua komunikasi dari handphone ke server ke aplikasi rata-rata dienkripsi, pakai HTTPS, pakai public key, private key. Konsekuensinya kita nggak bisa ngelihat apa yang dikirim. Dengan kondisi kita tidak bisa ngelihat apa yang dikirim, kita tidak bisa mendeteksi serangan. Nah ini jadi masalah nih, hari ini jadi masalah. Ini tugas akhir S2 S3 kalau yang ini sekarang. Oke. Jadi ini sekarang jadi riset untuk S2 S3, termasuk salah satu yang akan susah dideteksi adalah ransomware. Makanya kemarin Bank BXX itu jebol, kenanya ransomware karena mereka nggak bisa ngamanin. Oke. Cuman laporan yang nyampe ke saya hari ini adalah sekarang kayaknya direksinya insaf. Jadi kalau ada orang-orang jaringan minta apa aja dikasih, hidupnya enak. Jadi sarannya selesai ini ngelamar kerjaan di sana, hidupnya enak. Tapi ngelamar kerjaan di bank semua sekarang enak sih, soalnya gajinya gede banget.
asli. Rate-nya sekitar 20 ke atas lah. Cuman harus jago ya. Sekarang gimana cara nunjukin bahwa Anda jago, itu aja. Sebetulnya kalau ngambil kuliah ini dan bisa lulus, lumayan. Karena statistik saya dari 12.700 orang yang bisa dapat nilai A, cuman 15 orang. Itu ya. Jadi usaha dapat A. Kalau udah dapat A, nanti ngomong ke saya biar sertifikatnya diaktifin supaya dapat sertifikat. Lumayan buat cari kerja. Cuman kalau mau lebih keren lagi sih, magang di cyber security atau bikin buku cyber security atau apalah. Nah, yang basic data security itu teknik enkripsi. Di sini teknik enkripsi seperti apa? Nah, forensic sama intrusion detection, yang bawah information security management system adalah urusan. Jadi yang bawah ini ya udah di depan lo, sebelah gue. Oke, beres ya? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Aman? Oke. Sekarang saya akan naik ke atas. Ini materi saya rubah. Saya akan ngikutin training yang biasa saya kerjain. Materinya sama sih sebenarnya, cuman dia didesain buat 8 kali pertemuan. A, B, C. Jadi saya akan punya sisa sekitar berapa ya? 6 kali pertemuan. Jadi satu pertemuan ini bisa dipakai buat 2 kali lah. Salah. Iyalah. Oke, ini materinya. Oke, kita akan masukin ini ya, pertemuan yang sekarang. Ya, cuman punya waktu sekitar sejam lebih. Konsep TCP/IP, simulator jaringan, IP versi 6 sama routing. Tapi routingnya routing sederhana. Supaya bisa ngerjain ini, laptopnya kalau mau enak jangan pakai Windows. Kalau pakai Linux lebih enak, Windows lebih susah hidupnya sebenarnya. Cuman kalaupun pakai Linux, jangan pakai Linux di VirtualBox, karena kita butuh namanya GNS3. GNS3-nya nggak bisa di VirtualBox itu. Oke. Ini makhluknya. Ini GNS3-nya. Yes. Oke. GNS3 bentuknya kayak gini. Free, bisa diambil dari internet, kita bisa download. Sebagian besar kampus, sebagian besar sekolah, kampus sama sekolah sebagian besar akan pakai paket tracer. Oke, tidak rekomen buat kita pakai paket tracer karena paket tracer akan terbatas pada router Cisco aja. Kita nggak bisa bikin server, kita nggak bisa bikin mikrotik, kita nggak bisa bikin apa-apa. Oke, jadi itu khusus buat Cisco. Kalau GNS3 kita bisa punya server, kita bisa punya mikrotik, kita punya Cisco dan sebagainya. Oke, jadi sarannya pakai GNS3 ini. Oke, ini free, bisa diambil dari internet, bisa di-download. Cara masuk ke internetnya gampang banget, tinggal googling. Masukin kata kunci GNS3, nanti download, bisa buat Windows, buat Linux, buat Mac. GNS3 ini akan ngomong ke VirtualBox. Ini makhluknya VirtualBox. Mungkin kalau VirtualBox sudah lebih biasa. Ini masuk VirtualBox-nya, kita bisa lihat di sini ada mikrotik. Di sini ada Ubuntu server, di sini ada Ubuntu server kosong, di sini ada Kali Linux. Oke. Berapa orang yang sudah pernah pakai Kali Linux? 1, 2 doang. Yang pernah pakai Kali Linux 2 orang. Ada lagi 4, 5 orang. Oke.
Yang lain kalau belum pernah pakai Kali Linux bisa dicoba-coba. Kali Linux bisa ditaruh di mana sih namanya? VirtualBox bisa dijalani di situ, nggak masalah. Oke. Kali Linux sendiri free, gratis, bisa diambil di internet gratis. Oke. Kali Linux dibutuhin banget soalnya kalau kita mau forensics dan sebagainya enak pakai Kali Linux. Semua tool-toolnya yang dibutuhin udah ada, tinggal dipakai aja. Oke. Sekarang saya akan bikin jaringan sederhana banget pakai GNS3. Yang ada GNS3-nya di laptopnya berapa orang? Hah? Install dulu. Oh, ya udah. Jadi yang sekarang ada nggak ada? Belum ada. Ya udah. Oke. Sekarang dengan kondisi laptop saya ini, saya bisa bikin jaringan sederhana banget. Oke. Saya bisa milih mau pakai cloud atau NAT. Kalau NAT itu, tahu bedanya NAT sama cloud? Jadi kalau cloud, kalau saya geret cloud ke sini, ini enaknya pakai kabelan. Kalau pakai WiFi harusnya nggak enak, harusnya. Tapi kita bisa coba sih. Kalau cloud, saya akan dapat. Ini kebetulan laptop saya nyambungnya pakai tethering dari handphone ya. Jadi kondisi laptop tethering dari handphone. Oke. Dapat IP-nya IP handphone ini. Kalau mau ngelihat IP-nya, saya gedein ya. Yuk. Ini IP-nya segini. Ini IP Android ya. Kalau dari Android biasanya 43 belakangnya. 192.168.43 sekian. Itu dapat dari Android ini yang tethering. Kalau dari LAN tergantung LAN-nya. Kalau di kampus ini biasanya 192.168.3 sekian. Itu yang kampus. Ini Android segini. Oke. Nah, kalau kita pakai cloud, nanti IP komputer yang di belakang cloud ini dapatnya IP ini. 192.168.43 sekian. Oke. Kalau NAT, kalau saya pakai NAT, komputer yang nyambung ke NAT bukan dapat 43, biasanya 192.168.122. Jadi beda. Oke. Dia tidak akan dapat IP internet, IP jaringannya, dia akan dapat IP NAT-nya. Biasanya pakai NAT kalau WiFi-nya bermasalah. Oke. Sekarang saya cobain uji nyali pakai cloud, percobaan. Oke. Berapa orang yang pernah pakai Mikrotik? 1. Yang lain belum pernah? 2. Hah? Pernah pakai Mikrotik? 2 orang doang. Oke, yang udah pernah pakai Mikrotik pakai Winbox atau pakai command line? Winbox. Hah? Winbox, command line? Dua-duanya? Hah? Pernah dua-duanya. Jadi Winbox yang ini dua-duanya. Oke. Saran aja, kalau jadi kebanyakan aliran kepercayaan Mikrotik yang banyak diajarkan di SMK pakainya Winbox. Winbox itu makanya GUI, pakai grafik. Enak. Cuman kalau kita mau ngulang konfigurasi, ya kita ngulang satu-satu, klik satu-satu. Itu Winbox. Kalau kita pakai command line, tinggal copy paste perintahnya semua, jebret, selesai. Jadi saran saya kalau bisa pakai command line. Oke, saya akan ngajarin banyaknya pakai command line supaya kita bisa kopas. Oke. Ini saya akan pakai cloud. Kemudian saya lihat routernya di sini ada Mikrotik 1, 2, 3, ada Mikrotik 7, 11. Ini saya punya masalah nih. Mikrotiknya saya ganti ya Mikrotiknya ya. Ini Mikrotik. Bentar. Saya punya masalah soal yang ini. Kemarin tuh masalahnya apa ya? Pokoknya rese banget dah Mikrotik 7. Mikrotik ada versi 6 sama versi 7 ya. Versi 7 yang baru, cuman rese.
Saya lagi frustasi sama 7 soalnya. Ini saya buangin ya. Ini contoh kalau lagi frustasi gini nih. Buangin aja. Delete. Sekalian saya kasih lihat gimana cara masukin router ke dalam mikrotip ke dalam GNS3. Oke. Ini saya buang-buangin semua. Remove. Ini remove ya. Oke, sekalian aja ngasih lihat. Saya akan ambil mikrotik dari internet. Ini jadi kalau mau ngutak-ngatik ngoprek, Anda punya banyak pilihan router. Kebanyakan yang dipakai adalah mikrotik. Urutan pertama biasanya mikrotik. Kenapa pakai mikrotik? Soalnya murah. Yang kedua Cisco. Kalau di provider ada lagi Juniper dan teman-temannya. Itu mahal banget. Oke. Cuman logika berpikirnya sama aja. Buat kita kaum fakir, bisa masuk ke mikrotik.com. Ini mikrotik.com, masuk ke software. Oke. Ini ada software Winbox bisa diambil. Terus kita turun ke bawah. Nah di sini ada cloud hosted router. Klik cloud hosted router. Salah. Nih, di sini ada OVA template. Saya akan ngambil yang 649. Pilihan yang kedua adalah 711. Oke. Saya ambil yang 649 soalnya saya beberapa kali pakai yang versi 7 frustasi. Akhirnya pusing kepala. Saya ngambil yang 6 aja ya. Oke. Nih kita lihat sudah ke download belum? Biasanya ada di bagian download. Ada C nggak? CCAB. Ini dia. Ini makhluknya. 64910. Saya move ke folder GNS3 Images Mikrotik. Copy. Replace. Rupanya saya sudah punya dalam situ 64910. Oke. Yang GNS3 images segala macam itu saya buat sendiri. Jadi kalau pengen ngopi file-file itu kalau nggak salah di perpustakaan ada. Oke. Nah sekarang saya akan coba masukin makhluk-makhluk itu ke dalam GNS3. Sebelum masuk saya harus masukin dulu ke dalam VirtualBox. Import. Oke. Masukin ke GNS3 Images Mikrotik 64910. Ini dia makhluknya. Saya load. Next. Ini saya ganti create new MAC address, import. Dia namanya VM supaya gampang. Saya rename. Ini VM saya ganti pakai nama Mikrotik. Mikrotik original, ori. Oke, udah. Nah, saya punya kebiasaan supaya kita bisa ngoprek punya router banyak, saya akan copy nih, clone. Mikrotik 1. Full clone. Saya clone lagi. Mikrotik 2. Ini saya ganti MAC address-nya. Next. Clone. Saya pakai 3 router ya. Mikrotik 3. Next. Full clone. Oke. Kita punya 3 router, kita bisa main ngoprek segala macam. Ini kondisinya routernya masih ada dalam
VirtualBox. Router ini harus saya masukin ke dalam GNS3. Sekarang cara masukinnya nggak susah, klik GNS3, masukin ke edit, preference. Jadi edit, preference, di sini ada VirtualBox VM. Tinggal klik VirtualBox VM-nya, oke, new, dia akan komunikasi